Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Aturan mainnya, nanti teman-teman yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, lalu menyebutkan nama dan asalnya. Oke, mungkin 3 penanya. Terima kasih. Siapa yang ingin bertanya? Pak Bambang Nursena yang saya hormati. Sama dengan pendahuluan mahasiswa kami tadi, pembicaraan yang melibatkan berbagai agama pasti menyentuh hal-hal sensitif. Tapi insya Allah dengan semangat persaudaraan dan kasih sayang akan kita lalui masalah sensitivitas itu. Injil Barnabas itu kan ditolak oleh komunitas Kristen. Ya. Saya ingin bertanya sebetulnya bagian mana yang menjadikan Injil Barnabas itu harus ditolak. Kalau kesalahan-kesalahan data kecil itu saya kira juga terjadi di dalam Injil-Injil yang lain. Misalnya when down padahal seharusnya when up misalnya. Saya kira itu kesalahan kecil yang tidak harus berimplikasi kepada satu stigma heretik. Mohon maaf, apakah mungkin penolakan terhadap Injil Barnabas itu sebetulnya karena ada indikasi yang menunjukkan Muhammad yang akan datang setelah Yesus. Kalau tadi disebut the admirable, itu mungkin istilah yang baru muncul di abad-abad pertengahan gitu ya. Tapi saya pernah membaca juga bahwa dengan makna yang sama tetapi dengan menggunakan kata Yunani, Muhammad itu juga disebutkan itu dalam Fareklida atau apa saya lupa itu. Apakah benar asumsi saya itu? Yang kedua, apa sesungguhnya keberatan yang paling utama umat Kristiani sehingga tidak menerima Muhammad dan meyakini Muhammad sebagai nabi sebagaimana Yesus dan Musa alaihi wassalatu wassalam. Dan yang ketiga, terakhir, bagaimanakah sikap saudara-saudara Kristiani terhadap para hermeneut yang pada umumnya berangkat dari gereja, tetapi kemudian tampak sekali usaha mereka untuk membuat Bible diterima oleh modernitas. Banyak sekali yang berusaha menyuwun sewu, misalnya kalau tidak salah Emilio Betti, kemudian yang ingin tanda kutip menyelamatkan Bible dari irasionalitas begitu. Dan ini dari kalangan gereja sendiri. Misalnya banyak hal-hal yang mereka anggap mitologis sekali yang tidak mungkin bisa diterima oleh nalar modern, sehingga harus ada upaya demitologisasi misalnya terhadap Bible itu. Nah, bagaimana? Apakah pandangan-pandangan para hermeneut yang kritis tersebut juga menjadi mainstream di dalam dalam pikiran para penganut Kristiani? Saya kira itu. Mohon maaf. Terima kasih. Untuk penanya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang, tapi bukan Nursena, Pak. Jadi kalau kebetulan namanya sama, saya jadi jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mungkin sudah ratusan, bahkan puluhan, bahkan ratusan kali saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Karena memang saya sudah sering mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang sekitar 2 tahun lebih. Jelas yang saya tahu Pak Bambang ini adalah orang yang pernah belajar di Timur Tengah, apakah itu di Syria dan sebagainya. Dan ia pertama kali yang mengenalkan tentang kekristenan ortodok di Indonesia.
Eh, Pertanyaan saya begini Pak Bambang. Tadi apakah tadi sudah disampaikan apa belum? Mohon maaf karena saya tadi agak telat, jadi baru beberapa menit yang lalu saya datang, mohon maaf. Jadi misalkan nanti tadi sudah disampaikan dengan rinci, ya mungkin bisa diulangi lagi karena saya baru datang. Tentang problematika Injil Barnabas ini. Jadi sesuatu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dosen Agus tadi, bahwa ini ditolak karena apakah memang penolakan ini berdasarkan bahwa di dalamnya ada nubuat-nubuat tentang Muhammad. Yang kedua tentu bahwa sahabat-sahabat dari atau teman-teman dari Kekristen menolak tentu berdasarkan siapa sebenarnya penulis ini. Tadi saya sudah ke teman-teman yang mungkin mendengarkan, dia mengatakan kata Pak Bambang pendeta siapa itu. Nah, begini Pak, ya, tentang yang menulis Injil Barnabas ini sendiri, saya mendapatkan beberapa jawaban yang mohon maaf berbeda. Bahkan itu mohon maaf dari teman-teman Kristen itu sendiri. Pernah saya tanyakan ini siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas, kenapa ini ditolak? Dia mengatakan bahwa yang menulis ini ada yang mengatakan salah seorang warga yang berkedudukan di Austria. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Mustafa de Arande, salah seorang Muslim yang ada di Spanyol. Pertanyaan saya, siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas ini? Menurut Pak Bambang Dosena, dan tentu dengan didukung dengan bukti-bukti sejarah maupun bukti-bukti secara tertulis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Yang pertama, bagaimana tentang adanya kontradiksi? Sebetulnya begini, kalau kitab itu munculnya kira-kira ratusan tahun, kontradiksi yang dipahami oleh orang modern itu harus didefinisikan ulang apa. Kalau Anda tidak usah ngomong 1500 tahun lah. Zaman Pangeran Diponegoro dengan sekarang aja kan alam tanggalannya beda, hitungan waktunya beda. Coba kira-kira kalau kita membaca tulisan dari zaman Majapahit. Ini satu contoh, ini belum lama, ini baru ratusan tahun. Ya, misalnya, Putra Nira Sang Sinagara, Beri Pamotan, Pungkasan Beri Kertabumi, Kapernah Paman, Prabu Moktaring Kedaton, Isaka Warsa, Sunyanura Yuganing Wong. Ini bahasa Jawa kuno ini. Kira-kira Anda paham nggak kira-kira bahasa ini? Terus kemudian orang berdebat sekarang tentang runtuhnya Majapahit tahun berapa. Lalu semua yang ditunjuk itu angka. Ada yang mengatakan 100 tahun setelah tahun 1500, ada yang mengatakan 1478, itu kan kontroversi. Yang menolak dan yang menerima sama-sama pakai kalender yang beda dengan zaman Majapahit. Karena waktu itu belum ada penulisan angka, yang ada Surya Sengkala. Zamannya Sultan Agung baru dibuat yang namanya Candra Sengkala. Karena hitungannya pakai bulan. Lah ini belum sampai 1000 tahun, masih 600-an tahun, kita kontroversinya sudah seperti itu. Apa ini bertentangan? 1400 apa 1478 Pak? Angkanya 1400, cara bacanya pakai Surya Sengkala, sunya 0 juga, sunya Nora 0 juga, 4 wong 1, diwoco malik terbalik 1400. Baban Demak, nir ilang kertaning jagat 1400. Entah ada peristiwa apa itu, yang penting angkanya itu. Sejarah nasional membuat angka 1478, itu awal pudarnya Majapahit. Karena apa? Karena sudah tidak ada pembaca yang ngerti hitungan zaman Majapahit. Kalender zamannya Yesus itu beda dengan kalender zamannya Paus Gregorius. Kira-kira kalau kita membaca Alkitab Tawarik dan Kitab Raja-Raja, itu lebih kuno lagi dari setelah pembuangan Babel. Sebelum pembuangan Babel itu tahun 600 sebelum Masehi. Nah, belum lagi tentang apa? Beda-bedanya pertama sistem kalender. Kedua, zaman Nabi Musa, itu kan ditulis kira-kira tahun 1300-an sekian. Belum ada bulan namanya bulan Nisan. Bulan Nisan itu dikenal setelah periode kitab suci ditulis setelah pembuangan Babel.
Karena dari kata Nisanu, musim semi. Sebelumnya itu namanya Etanim. Lah ini beda. Paskahnya di kitab Tawarik kok Etanim. Di kitab nabi-nabi kok Nisan. Lah Etanim itu ya Nisan, sama Anda ngomong akad dengan minggu. Gitu loh kira-kira. Ini mudah sekali dijawab. Banyak orang yang kurang membaca aja yang mengatakan begitu. Karena apa? Kitab suci yang ditulis ribuan tahun yang lalu dipahami menurut logika zaman sekarang. Saya berikan contoh, jangankan kitab suci. Zaman kerajaan Sriwijaya aja beda kok. Belum lagi kompleksitas perjanjian baru. Karena di perjanjian baru, ketika gereja ada di Yerusalem, kalendernya pakai kalender Ibrani. Ketika gereja melangkah ke Antioquia, mulailah muncul gereja ortodoks Syria, ke Mesir mulai Koptik muncul. Kalendernya apa? Beda-beda lagi. Orang Koptik mulai kalender Anno Martiri dihitung mulai peredaran bintang Sirius. Tetapi orang Yerusalem kuno memakai kalender Ibrani yang disebut kalender seperti Islam, Anno Hijriah itu, pakai peredaran bulan. Ketika tanggal itu dikonversikan ke dalam teks yang lain, harus ada penyesuaian. Seorang lahir tanggal 27 bulan Julkaizah tahun 1383 misalnya. Ayo masihnya berapa? Ngitung Natal, saya bisa hitung kepada Anda. Sampai detail saya bisa ngitung. Karena apa? Saya belajar kekristenan dari sumber aslinya, sumber primer. Saya tidak menafikan orang barat yang belajar kitab suci. Tetapi rata-rata yang mereka baca itu sumber sekunder. Jadi misalnya, Natal dituduh kelahiran Dewa Matahari. Lalu sedangkan Natal itu sudah ditentukan di Mesir tahun 189 kok. Kalender penyembahan Dewa Matahari baru tahun 274 zamannya Aurelius. Karena orang barat termasuk penulis entry Christmas di Britannica, Americana, tidak pernah baca buku Didaskalia Apostolorum yang pakai bahasa Koptik, bahasa Yunani, dan itu yang saya koleksi sampai hari ini. Nah, makanya bagi saya, perbedaan informasi karena sistem kalender yang berbeda, angka tahun yang berbeda, itu persoalan sejarah, bukan persoalan ini. Kedua, visi teologis yang berbeda. Masing-masing penulis itu punya latar belakang yang mewarnai tulisannya. Karena di dalam pandangan Yahudi Kristen, yang namanya wahyu itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Tetapi wahyu itu menyejarah. Taurat bicara dalam bahasa manusia. Kata misalnya orang Yahudi. Kristen juga demikian. Setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita, dari saksi mata dan pelayan firman misalnya. Artinya di situ ada riset. Nah, sekarang ini definisi tentang wahyu aja kita belum sama kok. Kita mau menilai agama orang dari perspektif kita, itu loh kira-kira. Nah, itu satu. Kedua, kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad atau tidak menerjemahkan aja orang Kristen kok. Islam kan tinggal enaknya sudah diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastor-pastor Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat, nggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen Koptik. Namanya adalah Khalil Sa'adah. Tetapi demi keilmuan dia memberikan contoh bahwa memang dalam konteks perjanjian baru itu misalnya ada persoalan-persoalan angka tahun, misalnya Yesus lahir zaman Kirenius atau tidak. Tetapi bangunan dasar seluruhnya betul ditemukan prasasti tentang kata iterum, bahwa dia yang kedua kali bertakhta. Tetapi soal Injil Barnabas ini parah sekali karena memang abad 16 dari abad pertama. Jadi bukan persoalan ada Muhammad atau ada tidak ada Muhammad, bukan, tapi karena semangat keilmuan. Lah memang Injil abad 16 masa mau dipakai? Sedangkan peristiwanya abad pertama. Sekarang gini, Anda percaya nggak proklamasi 17 Agustus tahun 1945? Percaya dari mana? Dokumennya ada, Pak. Koran-koran dari zaman Jepang, Suara Asia, Arsip Nasional memang ada. Kemudian kira-kira ratusan tahun kemudian orang mengatakan, "Loh kenapa informasi saya nggak diterima?" Lah yang jelas kamu datang tiba-tiba dan punya nilai sejarah, bagaimana mau diterima? Nah, soal admirable itu bukan soal begitu. Karena di dalam naskah kuno manapun, sekarang ini terlalu mudah, saudara-saudara.
Ada teman-teman yang mengartikan parakletos itu dengan periklitos yang terpuji, admirable. Tidak ada naskah manapun yang eksis dari 5.780 naskah. Semuanya berbunyi sama. Hode parakletos tu penefma tu agion hupemsei dan seterusnya. Seorang penghibur yaitu Roh Kudus, dan penghibur ini dalam bahasa Yunani parakletos. Parakletos ini ditulis dengan huruf alfa, tidak ada huruf lain. Sebab kalau bahasa Ibrani kan seperti bahasa Arab, ya ada jitir. Bahasa Arab itu kan dibentuk dari 3 huruf, ya. Bahasa Ibrani namanya sores. Misalnya salum dari shin, lamit, mim, sama dengan bahasa Arab salam. Nah, kemudian di situ ada menjadi kata kerja baru, kata benda baru. Itu tergantung bagaimana pemakaiannya. Salam, muslim, taslim, itu kan satu akar kata. Tapi kalau bahasa Yunani nggak bisa. Parakletos ya parakletos, periklitos ya periklitos. Karena apa? Seperti bahasa Indonesia, cowek nggak bisa dibaca cuek. Nggak bisa dibaca cowok, ya cewek, karena itu memang struktur bahasanya berbeda itu. Lah naskah kuno itu melestarikan kata parakletos itu dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan menerjemahkan parakletos dari menahem. Menahemma dalam bahasa Aram. Nah, kata menahem ini untuk apa? Sang penolong, sang pembela. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu parakletos. Yesuslah parakletos, di mana disebutkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kalau kamu berdosa ada pembela antara kita dan Allah, ada parakletos, yaitu Yesus Kristus yang adil. Roh Kudus disebut alon parakleton. Parakletos yang lain, tapi kata alon itu menunjukkan satu dan berhubungan. Sementara kata uteros itu lain bertentangan. Misalnya, lo yihye Elohim akhirim alfanai. Jangan ada Elohim lain, ilah-ilah lain di hadapan hadiratku, misalnya. Di Kalok 10 perintah Allah. Itu disebut theoi uteroi. Ilah-ilah yang lain. Odeis theos uteros. Jangan ada ilah yang lain. Uteros itu lain bertentangan. Tapi alos atau alon itu yang lain tapi dalam hubungan. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah atau hidup ilahi yang dalam diri Allah. Sementara Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Bukan Yesus yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya itu bukan. Yang mati itu ya bukan Tuhan, manusia, maka dikatakan yang dibunuh dalam keadaan manusia. Seperti Quran turun ke dunia ada 2. Yang pertama yang kelihatan yang bisa diterjemahkan, bisa dibaca dengan lipatan bibir, gerakan lidah, kata Imam Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqwaid. Tetapi ada Lauhul Mahfuz yang kekal. Yang kekal dan yang temporal. Begitu juga ketika firman menjadi manusia, ada dimensi kekal dan dimensi temporal, gitu lah. Dan itulah yang disebut alon parakletos dan alos parakletos. Seorang bapak gereja dari gereja Syria Timur namanya Timotius Al-Awal. Dia mengatakan, seorang Kristen boleh saja mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu nabi? Lah karena sudah tutup, tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kataman nabiyin. Lah kalau ada nabi setelah Muhammad kira-kira bagaimana? Kesulitan karena apa? Secara moralitas itu universal. Baik itu baik sekalipun tidak terjadi di wilayah kita. Tapi kita tidak terlalu berambisi untuk harus mensinkronkan teologinya. Karena apa? Karena definisinya aja belum sejalan. Bagaimana kita memaksakan teologinya? Saya contoh. Rasul dalam iman Kristen dan Islam itu beda maknanya. Rasul dalam Kristen itu berasal dari kata Ibrani Seliah. Artinya apa? Seorang yang punya otoritas mewakili umat. Jauh dari perbedaan seorang nabi menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, seorang rasul menerima wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan definisi ini dibuat tahun berapa? Sementara kata Salih sudah berlaku untuk iman Kristen dan Yahudi jauh sebelum Islam lahir. 600 tahun berlalu tentu saja definisi itu ada yang berkembang toh. Nah, artinya di dalam Kristen Ibrahim bukan rasul. Di dalam Yahudi, Musa bukan rasul. Tapi Musa adalah nabi, Ibrahim adalah nabi. Rasul hanya ditentukan untuk wakil-wakil kongregasi Yahudi. Makanya disebut Seliah Hasibur. Jadi Yesus itu imam besar, makanya disebut rasul. Beda dengan definisi rasul yang dipaksakan oleh banyak orang yang berpolemik lintas agama itu gitu loh. Nah seperti ini selesaikan dulu dong apa definisinya.
Jadi artinya kadang-kadang ungkapan yang sama dimaknai berbeda, tapi ungkapan yang berbeda ide iman yang beda diungkapkan dalam bahasa yang sama gitu loh misalnya. Kemudian keberatan apa? Tidak ada keberatan kalau memang teksnya memenuhi syarat, kan tidak memenuhi syarat. Memang teksnya ya sekarang ini loh. Ada problematik perjanjian baru ya. Tetapi bahwa perjanjian baru ketika Yesus itu lahir, kaisarnya namanya Tiberius, penguasa Yudea namanya Herodes, tidak bertentangan dengan fakta sejarah manapun juga. Bacalah Yosefus, bacalah 12 kaisar Roma, semuanya sejalan. Karena apa? Yang nulis memang orang yang sejalan. Yang menjadi wali negeri, Pontius Pilatus, itu katanya Injil Barnabas, ini bukan kesalahan kecil, ini kesalahan fatal. Karena apa? Pilatus itu baru menjadi wali negeri, itu pun sementara. Itu setelah pemecatan Herodes Archelaus. Jadi ketika Herodes Agung meninggal, itu kemudian ada 3 orang yang dipilih oleh Kaisar Roma, yaitu Archelaus, Antipas, dan Filipus. Karena Archelaus ini ambisinya terlalu tinggi untuk menguasai kota suci waktu itu, tanah Israel waktu itu, dipecat. Sensus yang pertama ditulis Injil Lukas masa Kirenius itu sensus Pax Romana, kesatuan Romawi. Sensus yang kedua juga ditulis di dalam Kisah Kira Rasul pasal 5, itu sensus untuk apa? Melacak sisa-sisa pengaruh kejahatan Archelaus dalam rangka menyelamatkan jajahannya Roma. Maka kemudian Kaisar Tiberius mengangkat Pilatus, dan itu tidak hanya ditutup perjanjian baru. Untuk mengatakan seperti itu tidak usah dibaca perjanjian, tutup saja Injil, baca Yosefus, itu clear sejarah itu. Lah Injil Barnabas satu pun nggak ada yang masuk itu. Bagaimana tahun Yobel dikatakan 100 tahun, itu kebangetan itu. Ada orang yang masih membela dengan nada yang sangat apologetik. Mungkin kata 100 itu karena kaburnya antara huruf L dengan huruf C. Kalau L itu hanya 50, terus ditulis itu C itu. Jadi aslinya di sini cento. Kan orang bisa lihat tuh aslinya. Makanya saya anjurkan untuk mahasiswa, belilah sumber primer. Kenapa ada banyak orang yang membaca Injil Barnabas berbeda-beda? Karena tidak punya bukunya ini. Makanya dia terus bikin spekulasi yang macam-macam. Misalnya dia Mustafa de Arandi. Saya pastikan yang namanya penulis Injil Barnabas itu Fra Marino. Karena apa? Pertama, fakta bahwa pada waktu itu politik inkuisisi gereja menelan banyak korban. Dan korban pemaksaan agama itu orang Muslim dan orang Yahudi. Dari Marano dan Morisco. Kemungkinan yang namanya Fra Marino itu korban inkuisisi. Lalu melampiaskan dendamnya di masa permusuhan umat beragama zaman abad pertengahan itu, menulis Injil Barnabas. Cuman karena dia belajar sejarahnya tidak komplit, makanya terlalu bersemangat nulis Injil sampai 222 pasal. Maka saya katakan ini the gospel of Gregetan. Ya kan? Tidak ada dalam sejarah Injil sampai 200 pasal, itu tidak ada kalau bukan orang marah. Nah itu yang pertama. Kedua, catatan-catatan pinggir itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Periksa uji karbon dari teks itu kan masih sangat baru. Wong teks dari abad pertama aja bisa ditentukan. Misalnya Papyrus 52, itu yang dikenal John Ryland Papyrus. Isinya hampir separuh dari Injil Yohanes. Dulu abad lalu, orang baru periksa uji karbon itu baru menentukan abad. Sekarang udah ketinggalan. Teknologi terbaru, periksa uji karbon itu hanya bisa berjarak puluhan bahkan tahunan saja. Maka sekarang uji karbon terbaru, P52 itu asalnya dari tahun 115 Masehi. Yohanes anak Zebedius menulis Injilnya tahun 90. Karena menurut catatan Bapak Gereja kuno, misalnya Papias. Papias itu siapa? Muridnya Yohanes langsung. Polikarpus, muridnya Yohanes langsung. Kalau di Islam ini seperti tradisi sanad itu loh. Itu di gereja ortodoks dipertahankan. Kenapa orang-orang Protestan itu tidak paham itu? Karena dia terlalu baru, zaman VOC baru muncul. Akibatnya apa? Karena kekurangan data primer tadi, dia melakukan eksperimen-eksperimen yang terlalu jauh mengambil kesimpulan. Misalnya Natal, perayaan Dewa Matahari, itu baru dipersoalkan tahun berapa? Tahun 1700 sekian itu, zamannya Paul Ernest Jablonski. Terus kemudian diikuti oleh orang Katolik di Benediktan. Karena apa? Mentalitas orang Katolik itu minder sama Protestan. Nah itu loh kira-kira.
Itu bisa dilacak dengan sumber-sumber primer langsung. Kemudian bagaimana sikap saudara Kristen terhadap para seket gereja yang mengatakan bahwa ternyata Bible tidak tahan dengan teks-teks modern, itu suara abad lalu itu. Sekarang udah ketinggalan kereta. Sekarang kenapa saya bilang begitu? Sekarang gini, jujur saja lah. Penemuan arkeologi itu dari mana awalnya? Dari gereja. Penemuan arkeologi Timur Tengah itu diawali dari namanya Rosetta Stone. Tahun 1795 itu dimulai ketika Napoleon Bonaparte menduduki tanah Mesir. Lalu salah seorang tentaranya menemukan satu batu tertulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa hieroglif, bahasa Mesir kuno yang dipakai pada zaman para Fir'aun. Kemudian berbahasa demotik, bahasa Mesir kuno dipakai di antara demos, rakyat, dan bahasa Yunani. Adalah seorang Perancis Katolik, di agamanya masih muda, umur belasan tahun, sudah menguasai 4 bahasa kuno. Ibrani, Yunani, Latin, Aramaik. Ketika dia mendapat pengumuman dari zaman Napoleon, siapa yang mau ikut ekspedisi arkeologi ke Mesir? Dia datang. Bingung waktu di Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia tanya, komunitas terkuno dari gereja ini, dari Mesir ini apa? Islam? Bukan. Baru abad ke-7. Kristen Ortodok Yunani juga tidak. Kristen Koptik Ortodok. Nah, untuk dia bisa komunikasi dengan orang setempat, dia pakai bahasa Arab. Lalu masuk gereja, bingung dia. Wah, ini ada liturginya kok selain bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Mesir kuno. Tetapi ketika nama-nama dewa itu diganti dengan nama Yunani, misalnya Theos, Akios, Theos, Akios, Iskiros.